Halo semuanya, selamat datang di video tugas kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Tian Maria Floraulia. Saya Oktober Berga. saya Michael Daniel Sihaan. Saya Rivaldo Christian. Video ini merupakan tugas UAS Tim Base Project Mata Kuliah Statistika 1 kelas D yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Satya Wibowo SE MSI. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan analisis dan panel menggunakan FUS dengan judul penelitian pengaruh environmental, sosial, governance terhadap firm value. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Langkah pertama dalam analisis kami adalah menguji statistik deskriptif untuk melihat karakteristik data penelitian. Berdasarkan output FU di layar, kita bisa melihat nilai mean, minimum, dan maksimum dari setiap variabel. Nah, langkah pertama yaitu kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi FUS-nya. Lalu kita masukkan data panelnya. Dan kita pilih berikut, lalu kita pilih finish. Oke, di sini kami menggunakan variabel fair value, lalu kedua environmental, yang ketiga governance, yang keempat sosial. Lalu klik kanan, kita pilih open, lalu unscrew. Nah, bisa teman-teman lihat data di sini sudah keluar ya. Lalu kita pilih klik, kita pilih as group statistik, lalu descriptive statistik, lalu kita pilih command sample. Kita pilih OK. Nah, di sini bisa kita lihat nilai mean, lalu maksimum dan minimumnya. Dimana fair value di nilai mean yaitu rata-ratanya ada 6,100200 dan nilai terendahnya yaitu di minimum yaitu 3,189000 dan maksimum nilai tertingginya yaitu 12,08000 dan selanjutnya kita bisa melihat nilai environmental yaitu ada di mean yaitu nilai rata-ratanya adalah 0,374698, lalu nilai terendahnya ada di minimum yaitu ada 0,026000, lalu yang ketiga itu nilai tertingginya ada di maksimum yaitu 0,844000. Selanjutnya untuk uji normalitas akan dijelaskan oleh rekan saya. Langkah pertama untuk kita ceknya itu tekan quick dan estimate question. Karena kita mau cari uji normalitasnya, kita tekan firm underscore value dan environmental governance sosial dan terakhir tambah C. Dan jika sudah, kita tekan OK. Setelah keluar frame value-nya, kita akan bikin residual diagnosisnya dengan menggunakan histogram atau normality test. Munculnya seperti ini dengan berdasarkan hasil di sini uji normalitasnya dengan jumlah observasi sebanyak 160 data diperoleh nilai jar QBERA sebesar 8,645565 dan nilai probability sebesar 0,013263. Karena nilai probability lebih kecil dari 0,05, maka residual dalam model regresi tidak berdistribusi dengan normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresi belum terpenuhi. Untuk uji selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Aldo. Kita akan masuk di uji kulturalitas. Kalau kita blok dulu women, governance, dan sosial.
Terus kita klik kanan, terus open di ice group, terus kita masuk di view, kita masuk di analisis. Ini kita ganti ya, ingat kita oke. Nah, kita telah mendapatkan hasilnya. Berdasarkan dari uji hasil konektivitas, nilai kolerasi antara variabel environment, governance, dan sosial berada di bawah 0,80. Nilai kolerasi tinggi sebesar 0,230667. Karena seluruh nilai kolerasi kurang dari 0,80, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami masalah kulinitas dan layak digunakan untuk analisis resesi. Selanjutnya kita keluar dulu dan kita masuk ke generate ke ABS. Ini kita buka kurung, kita ketik resip, tutup kurung. Oke. Terus kita masuk di quick, di experiment quick, dan nah baru kita masukkan ABS yang kedua. Ini appearance lagi. Spasinya kita hapus ya. Ini tidak usah pakai dalam appearance. Dulu dan sosial. Oke, kita ke panel option, kita ganti ke pixel, yang bawah juga ganti ke width scores, dan oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, berdasarkan hasil uji heterodasisitas variabel eksperimental memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4812, governance sebesar 0,237, dan sosial sebesar 0,5947. Seluruh nilai probabilitas memiliki lebih besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami heterodasisitas dan memenuhi asumsi klasik. Dan untuk uji autokorelasi, berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson-Stack sebesar 1,966734. Nah, nilai tersebut mendekati angka 2 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Okto. Koefisien determinan. Nilai adjust R square sama dengan 0,37 atau 37,55%. Interpretasi. Nilai adjust R pangkat 2 sebesar 0,37 menunjukkan bahwa kemampuan variabel environmental, governance, dan sosial dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah sebesar 37,55%. Sedangkan sisanya sebesar
dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nah, habis itu kita uji simultan atau uji F. Nah, prop dalam kurung F statistik sama dengan 0,00. Nah, karena 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka secara simultan variabel environmental, governance, dan sosial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulannya, hasil uji T menunjukkan bahwa variabel environmental, governance, dan sosial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena masing-masing memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Namun, berdasarkan uji F, ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000. Nilai adjust R pangkat 2 sebesar 0,37 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 37,55% variasi variabel dependen. Nah, baik, Pak, hasil akhirnya yaitu berdasarkan hasil regresi data panel dengan menggunakan metode Fisher Effect Model atau VM dan pendekatan Whittle-Frost-Sisson Robun Standard Error. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh environmental, sosial, dan government atau ESG terhadap frame value pada perusahaan periode 2018 sampai 2022. Penggunaan metode VM dipilih karena model ini mampu menangkap karakteristik khusus masing-masing perusahaan yang bersifat tetap atau fixed dan tidak dapat diamati secara langsung sehingga hasil estimasi menjadi lebih akurat. Selain itu, penggunaan Whittle-Frost-Sisson Robun Standard Error dilakukan untuk mengatasi masalah heterogeneisitas yang ditemukan pada model sebelumnya agar hasil estimasi regresi menjadi lebih valid dan tidak bias. Mungkin cukup sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan atau kata. Kami tutup dengan mengucapkan terima kasih. Bye bye guys. Bye bye. Terima kasih.